Selamat siang, Sob People. Apa kabar? Terima Siang, kasih Bu sudah Rere, siang Bapak Ibu bergabung semua. Iya, dalam Bu acara Rere ya. baik, Bu. Mantap sekali. Kita cuacanya lagi mendung-mendung ya hari ini ya, siang ini ya. Tapi kita ada edisi khusus nih, webinar series edisi talk show gitu ya. Nah, senang sekali saya Teresia Imawanti dari Human Resources bisa kembali menyapa Soul People dalam acara talk show siang hari ini. Terima kasih atas antusiasme dari Anda semua untuk bergabung dengan kami di sini. Semoga seluruh peserta yang hadir secara online dalam kondisi sehat semua ya. Nah, hari ini kita akan mendapatkan pemaparan dan bisa berdiskusi dengan langsung dengan narasumber dengan topik yang sangat relevan dan penting untuk kita semua, yaitu hepatitis, kenali, pahami, lindungi diri, dan stay healthy. Nah, sebelumnya saya pengen nyapa dulu nih narasumber kita kali ini ya. Yang pertama Dr. Sandi Pratama Gani, yaitu SDH Medical Operational Manager. Halo dok, apa kabar dok? Halo Bu Rere. Bu Rere gimana kabar Bu? Juga sehat dok. Terima kasih dok. Dan juga host hari ini yaitu Bapak Arin Tapanugroho dari Product Manager dari Allianz. Halo Pak Arin, terima kasih ya sudah bersedia untuk meluangkan waktu dan nanti berbagi edukasi kesehatan dengan Soul People. Nah, baik Soul People, sebelum kita memulai rangkaian acara hari ini, mari kita sejenak membuka dengan doa sebagai perwujudan dari SDG Purpose, yaitu menjunjung kepedulian terhadap kehidupan manusia sebagai prioritas kami tertinggi untuk memuliakan Tuhan dan Maha Esa. Saya pimpin doa kali ini. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan atas segala rahmat, karunia serta nikmat yang Engkau limpahkan kepada kami. Ya Tuhan, berikanlah kami bimbingan, kekuatan, dan keberanian dalam menghadapi segala rintangan, tantangan, dan juga peluang dalam kehidupan dan pekerjaan, serta mampu membawa kebaikan bersama. Ya Tuhan, yang Maha Pengasih dan Penyayang, jadikanlah kegiatan talk show hari ini menjadi kegiatan yang Kau ridhoi, Kau rahmati, dan berkati, sehingga acara hari ini membawa manfaat bagi banyak orang, berjalan lancar, serta membawa berkah bagi tim kami semua. Ya Tuhan, hanya kepadamu kami minta pertolongan dan keselamatan, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baiknya penolong. Baik, oke, rekan-rekan, gimana kabar semuanya di sana? Apakah rada mendung-mendung juga rekan-rekan semuanya? Panas ya? Atau apa? Oke. Baik, nah saya izin share slide dulu ya. Oke. Nah, saya ingin memperkenalkan adalah secara official WhatsApp ini kami ya. Jadi di layar yang Bapak Ibu lihat di layar, yaitu tujuannya adalah untuk meningkatkan kecepatan informasi dari perusahaan kepada karyawan, serta juga jembatan ya bagi karyawan yang ingin berkomunikasi dengan perusahaan, terutama dengan tim HR. Silakan bagi yang belum tergabung dalam WhatsApp group, silakan diinformasikan, nanti kami akan masukkan ke link yang masing-masing ya. Kemudian bagi Soul People yang belum tahu, kita juga punya itu ya sosial media nih bagi yang belum rekan-rekan yang baru nih. Silakan temukan sosial media kami ada di Instagram, ada di YouTube, kemudian LinkedIn gitu juga ya. Itu memuat replay activities maupun frekuensi informasi nih. Silahkan rekan-rekan bisa share di kolega semuanya. Kemudian juga ada kegiatan, silakan menghubungi kami nih. Nanti kami akan masukkan atau buatkan konten untuk kita publish ya di sosial media kita. Nah, tak lupa kami juga punya wadah nih namanya SR Clinic nih. Sudah kenal tentunya ya teman-teman dengan para SRBP nih. Jadi di sini ada SRBP yang memfasilitasi karyawan ingin berkonsultasi terkait dengan permasalahan pekerjaan ataupun menyampaikan keluh kesah, silahkan menghubungi ke jalur yang sudah disiapkan, bisa di hari-hari tertentu ataupun bisa janjian juga call ya kepada masing-masing SRBP. Nah, karena ini acaranya talk show terkait medical talk gitu ya, kami juga sampaikan ada medical doctor nih yang tersedia untuk semua rekan-rekan Soul People. Itu Dr. Sri Wati atau Dr. Sri biasa kita sapa. Ada dokter poliklinik SDH yang bisa
juga dikunjungi ya. Selain itu juga bisa juga chat melalui WhatsApp. Kita biasa bilang halo Dokter Sri gitu ya. Kemudian ada juga Dokter Lupita Wijaya nih, timnya dari Dokter Sandi, tim Medical Affairs Manager yang bisa juga dihubungi pada hari yang tertera di dalam layar ya. Oke, selanjutnya kita akan foto bersama dulu ya. Silahkan rekan-rekan bisa aktifkan kamera masing-masing. Saya minta bantuan Mbak Ayu untuk bisa memandu sesi foto kali ini. Silakan Mbak Ayu. Terima kasih Bu Rere. Kita akan foto bersama terlebih. Silakan Mbak Ayu untuk dipandu sesi fotonya. Ya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa di like di konten acara kita. Saya kembalikan ke Ibu Rere. Silakan Bu Rere. Terima kasih Mbak Ayu sudah sesi. Saya izin invite juga ya, nanti langsung dengan Pak Arin dan Dokter Sandi. Oke. Halo Pak Arin, Dokter Sandi. Ya, Bu Rere, selamat siang. Oke. Suaranya sudah terdengar? Clear Pak Arin. Clear ya? Ya, saya serahkan kepada Pak Arin yang akan menjadi host hari ini dan juga sesi talk hari ini ya. Jadi ini kita ngobrol santai aja kali ya Pak Arin ya dengan Dokter Sandi ya. Silakan nanti interaktif dengan soft people. Silakan Pak Arin. Oke, terima kasih kepada Bu Rere yang sudah menyampaikan sambutannya yang hangat yang telah diberikan untuk membuka acara kita di siang ini. Selamat siang juga dan salam sehat untuk kita semuanya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Arintoko Nugroho, Product Manager dari Soho Global Health Divisi Alliance. Senang sekali bisa menyapa kembali Soho People semuanya dalam edisi spesial Soho Webinar Series. Dalam rangka kebetulan ini mendekati Hari Hepatitis Dunia ini, jadi pas topiknya ini, Bu Rere. Jadi hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat penting dan relevan seperti yang disampaikan oleh Bu Rere tadi, yaitu hepatitis, kenali, pahami, lindungi diri, dan stay healthy. Ya karena menjaga hati itu bukan hanya soal urusan patah hati saja ya teman-teman semuanya ya, tapi juga soal kesehatan hati. Seringkali kita itu luput mengenai kesehatan hati yang lainnya, yaitu adalah hepatitis. Nah, hepatitis ini sering dijuluki sebagai silent killer, yang artinya infeksi ini bisa menyerang hati kita, bukan hanya perasaan ya, tapi ini hati ya, karena perasaan itu ada di sini, hati kita ada di sini, jadi dia menyerang hati kita secara diam-diam, tanpa gejala jelas, tetapi memiliki beberapa bahaya seperti sirosis, bahkan sampai dengan kanker hati. Oke, makanya hari ini kita akan gali lebih dalam lagi mengenai apa itu hepatitis, bagaimana penularannya, bagaimana mengenalinya, dan tentu bagaimana melindungi diri kita sendiri serta keluarga tercinta kita. Ya, saya akan memperkenalkan narasumber kita. Tadi sudah dikenalkan oleh Bu Rere. Kembali saya kenalkan, telah hadir bersama kita seorang dokter di lingkungan Soho Global Health sendiri yang sangat berpengalaman dalam bidang medis, terutama edukasi kesehatan masyarakat, dan kebetulan beliau juga handle produk hepatitis. Kita sering diskusi dengan perusahaan yang kita pegang, yaitu Gilead, perusahaan dari US, di mana kita mendapatkan update mengenai penata laksanaan terkini. Mari kita sambut Dr. Sandi Perutamagani, Medical Affairs Senior Manager dari SGH. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Pak Arin. Ya. Gimana kabarnya, Pak? Ya, bagus, Dok. Tertarik tadi kalau ngomong patah hati, berarti sebelumnya harusnya ada jatuh hati dulu ya? Oh iya, benar, jatuh hati. Ya, karena kalau jatuh hati nggak patah hati. Nah, iya dong kan. Tapi kadang-kadang kita mencintai, tapi kita tidak bisa mengungkapkan perasaan itu, Dok. Jadi sebelum jatuh hati, udah patah hati duluan, Dok.
Tapi kan yang penting kan kita mesti lihat dulu. Iya, iya. Karena Iya. kan semua dari mata turun ke hati. Oh gitu ya. Siap. Tapi kalau ini kita akan fokus ke hepatitis ya, Dok, Lain, ya? kalau ini Atau beda. akan ngomongin patah hati, Dok? Jangan. Nah, kalau yang ini sebenarnya nanti kalau Soho People kita nggak ngomong hatinya, bahasanya lebih saintifik, liver kali ya. Liver, betul. Biar lebih keren. Iya. Sering salah ya, Dok, ya? Nah, iya kan? Kita kalau di luar negeri bilang liver, kita bilang hati. Kita bingung jantung apa sini nih, Dok, ya? Iya kan? Gitu ya, Dok, ya? Sinetron kan gitu, Pak. Iya. Sakit. Hatiku sakit. Harusnya gini ya, hatiku sakit. Sini kan ada posisinya. Ya, silakan Dokter Sadi dimulai untuk acara ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan dulu sebagai permulaan dari dari talkshow kita kali ini. Ya, kalau aku sih sebenarnya prinsipnya kalau tadi kita ngobrol bareng-bareng mengenai tadi namanya hepatitis ya sebetulnya. Hepatitis itu kan berarti namanya ya segala yang berbau medis ya. Kalau nanti ada dermatitis, ya stomatitis, hepatitis, ya itu berarti nanti dia ada peradangan, ada inflamasi. Ya, nah, tapi itu nanti kalau hepatitis sendiri itu spesifik dia penyebabnya peradangan itu karena dia ada infeksi. Nah, infeksinya apa? Virus, bakteri, atau jamur. Oke. Nah, kalau dari semua yang sudah dicek nih, pasien-pasien, penelitian, hepatitis itu infeksi yang disebabkan oleh virus. Oleh virus. Ya, Oke. jelas tuh jadi itu. Jelas. Ya, berarti dari virus ya. Virus. Ya. Ya, kelihatan. Jadi kalau dari virus ya berarti ada risiko penularan. Dari virus ada risiko penularan. Ya, Oke. berarti bisa nular nih kalau namanya virus nih. Ya, mungkin itu dulu sementara biar nanti kita ada diskusi dulu dari situ. Oh, oke. Ya. Jadi dari virus bisa menular. Tetapi apakah ditularkannya itu melalui makanan atau bagaimana, Dok, proses penularannya itu? Nah, ini tapi sebenarnya kita tadi baru ngobrol hepatitis secara gedenya. Oke. Ya, berarti kan ada peradangan di livernya kita. Tadi makanya Pak Arin juga bilang liver tuh di sini ya, Soho People di bagian kanan bawah tubuh kita sebetulnya. Ya, jangan jadi semua sinetron bilang wah di kiri di dada malahan ya. Itu jantung, bukan hati sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau nanti tipe-tipenya tuh hepatitis ada tipenya sebetulnya. Oke. Ya, cuman mungkin kalau kita hari ini ngobrol yang cukup banyak dialami oleh masyarakat Indonesia, ya jelas sebetulnya nanti ada yang di hepatitis A, hepatitis B, sama hepatitis C. Oke. Penularannya beda nggak dari A, B maupun C? Beda. Oke. Ya, kalau kita ngobrol mengenai hepatitis A, ya, nah ya, jadi kalau fekal itu dari kata feses ya sebetulnya, kotoran sebetulnya, ya. Jadi kayak kalau ngomong gampangnya bahasanya tinja lah sebetulnya dari kotorannya. Nah, itu sebenarnya nanti ada potensi bisa menularkan, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti buang air besar, bersihin ya pakai tangan, mungkin kita nggak cuci tangan dengan baik, itu bisa jadi media penularan. Ya, oral tuh berarti dari apa yang kita makan, ya nanti itu bisa jadi sumber penularan. Itu kalau hepatitis A. Sedangkan kalau hepatitis B maupun hepatitis C sebetulnya itu mirip-mirip. Ya, itu biasanya nanti dari cairan tubuh atau dari darah. Sebetulnya. Itu kurang lebih penularannya Pak Arin. Oke, jadi dari tadi kita bisa melihat ya ternyata penularannya juga variatif ya tergantung dengan tipe virusnya ya, Dok, ya. Betul. Nah, mungkin dari Soho People pengen tahu tuh, Dok, gejalanya itu sebenarnya apa sih? Nah, kadang mereka aku tuh kena hepatitis atau apa gitu, bagaimana, Dok, tentang gejalanya? Tadi Pak Arin udah bilang sebetulnya silent killer. Silent killer. Berarti kebanyakan tidak bergejala. Sebetulnya. Ya, tiba-tiba aduh kok liverku rusak ya. Iya kan? Aduh kok profil darahku SGOT, SGPT naik ya. Tiba-tiba dicek, oh aku kok punya HBsAg ya. Nah, ya kan? Itu kan macam-macam tuh tiba-tiba. Ya kan? Itu pas ngecek kok macam-macam ya profil darahku kok berantakan nih istilahnya. Ya, karena itu tadi dia silent killer, dia nggak bergejala. Misalnya nanti ada bergejala pun mungkin nyaru bahasanya. Nyaru itu apa ya? Berbayang ya. Mirip-mirip kali ya. Tidak. Nyaru sama penyakit-penyakit yang lain. Hampir mirip dengan ya, penyakit. Contohnya apa? Bawaannya capek mulut. Oke. Ya. Banyak ya. Itu kan kerjanya kalau kita itu penyakit itu bagi teman-teman di area untuk kalian khususnya banyak.
capek mulu apalagi ya. akhir bulan itu. Nah, Capek itu. closing ya. Closing. Biasa kayak gitu. Tapi itu karena virus target itu, Dok. Nah, ya kan, Pak Aden itu telepon masuk gak? Iya. Capek lagi kan. Ya kan? Nah, terus habis itu karena posisinya juga tadi dia di bagian kanan bawah, ya, berarti kan dia berdekatan dengan saluran-saluran cerna kita. Jadi nggak jarang juga gejalanya pun itu juga gejala yang mirip-mirip saluran cerna. Ya, selain nanti mungkin yang secara spesifik kalau nanti misal sakit, namanya sakit ya, dia pasti nyerinya benar di sini. Ya di kanan bawah biasanya. Nyerinya di sini itu kan bukan nyeri liver nih, nyeri jantung. Kalau nyeri di kanan bawah pasti jelas itu nyeri liver. Kalau tadi ada gejalanya mirip-mirip di saluran pencernaan, biasanya apa? Mual. Ya. Kalau udah mual biasanya nggak nafsu makan ya. Nafsu makan. Biasanya ya. Habis itu kalau mual enek banget rasanya, lama-lama sakit kepala, ya kan? Ya tapi kalau yang kadang-kadang nih orang juga suka ngelihat ya, kuning bro mata lu bro, ya kan? Saya kuning kan? Enggak, kan terus habis itu kok kulit lu agak kuning bro, nah ya kan kadang suka gitu kan. Jadi itu kadang-kadang kan secara penampakan kelihatan, ya. Atau kan nanti pas lagi iseng mungkin buang air kecil, kalau enggak lagi buang air besar, warnanya kok beda ya, agak pucat ya. Iya. Nah, itu biasanya tuh gejala-gejalanya. Cuman apakah itu pasti itu nanti menandakan dia ada hepatitis atau enggak? Belum tentu. Oke. Ya. Jadi tadi menarik yang mengenai kuning, karena kebanyakan orang bilang itu patokannya itu adalah kalau misalkan tubuh kita itu ada indikasi berwarna kuning. Nah, paling sering itu kan urin kita nih, Dok. Betul. Urin kita berwarna kuning. Itu bagaimana, Dok? Apakah urin kita berwarna kuning itu udah pasti hepatitis atau perlu pemeriksaan lebih lanjut? Kadang-kadang teman-teman nanti habis acara ini tiba-tiba dia lagi ke toilet terus kuning, nah langsung panik kan repot, Dok. Jadi bagaimana tuh, Dok? Kacau nanti ya. Sebetulnya kalau ya makanya itu ya, kalau tadi buang air kecil ataupun buang air besar kan yang bisa ada kan teman-teman ya. Iya, Dok. Betul sendiri kan. Iya. Sama kalau cek lab yang bisa lihat itu adalah petugas lab. Petugas labnya, ya kan. Kalau mungkin pas lagi di rumah kan ya Pak Arin kan mungkin panggil istri ya. Ini warnanya beda nggak ya? Gitu kan paling gitu. Ya kan. Tapi kan kalau yang istilah kita lagi ngobrol begini kan yang paling kelihatan kan ya apa kuning ya bro, ya kan? Atau enggak kulit kok kuning ya bro. Gitu. Tapi kalau ditanya ya, gue ini kena hepatitis nggak ya sebenarnya? Itu nanti kita paling gampang cek darah. Oh, cek darah. Parameter apa tuh, Dok, yang bisa dicek? Itu biasanya itu apakah Soho People ini kalau pengen ngecek tinggal datang ke laboratorium atau konsultasi dulu kemana? Mungkin dokter ada saran, Dok? Nah, kalau sebetulnya hepatitis sebenarnya kan agak spesifik ya sebetulnya. Kalau Pak Arin kan juga kita kan juga sama-sama sering ngobrol kan pemeriksaannya spesifik banget ya. Biasanya kalau yang Soho People nih sering mungkin periksa paling gampang ya kolesterol dulu biasanya. Kolesterol ya kan. Kolesterol bisa terlalu tinggi nih ya kan. Biasanya livernya berlemak ya kan. Atau kan nanti pas paling gampang kalau ngecek nih kan ada fungsi liver kan tuh salah satunya ada SGOT, ada SGPT, ada yang namanya bilirubin, ada yang namanya alkalin fosfatase ya. Itu yang tapi mungkin kalau yang Soho People paling sering sih yang dokter paling gampang ya SGOT, kalau enggak SGPT. Nah, kalau itu biasa nilainya meningkat, nah itu berarti mulai mikir-mikir nih, sudah mulai mikir kenapa ya gue gitu, kan? Biasanya itu memang kelihatan tuh, jarang tuh, apalagi kalau mungkin SGPT-nya biasanya itu kalau memang dia lebih tinggi itu ada kemungkinan udah sangat jelas banget tuh liver kamu ada problem. Oke, berarti parameternya adalah SGOT dan SGPT. SGPT yang paling gampang pertama kali. Setelah itu nanti disarankan untuk konsultasi lebih lanjut. Ya dong, pasti datang ke dokter dong. Udah kayak begitu dong. Aku kenapa nih dok? Ya kan, profil labku kok kayak begini. Nanti biasanya dokter akan ngecek lagi lebih lanjut, ya kan? Kalau misalnya dia curiga nih ada faktor-faktor risiko hepatitis B nih, biasanya nanti mau disuruh cek HBsAg dulu, ya kan? HBsAg misalnya positif nih, ya kan? Oh berarti kamu punya virus,
Tapi mesti dilihat lagi nanti, ini virusnya aktif nggak, nular nggak, yang dicek nanti HBE, Ag-nya, ya kan? Sekaligus nanti biasanya kalau udah kayak gitu, ngecek lagi HBV, DNA-nya, biar kita tahu nih, kalau udah virusnya aktif, terus habis itu virusnya dengan dia sifatnya menular, banyak nggak virusnya di badanmu, ya kan? Itu kan kelihatan dari situ ngukurnya. Itu spesifik lah sebenarnya Pak Arin. Cuma makanya kalau udah kayak gini paling enak Soho People tuh discuss dulu deh sama dokter deh, biar nanti bisa diarahkan lebih lanjut. Siap-siap. Tadi menarik mengenai faktor resiko, dok. Faktor resiko. Kadang-kadang kita kan suka melihat apakah diri kita ini beresiko tertular atau enggak. Nah, sebenarnya siapa saja sih dok yang beresiko itu untuk hepatitis ini? Paling sering tenaga medis. Ya. Jadi kita mungkin kerja di industri farmasi, kita nggak banyak bersinggung ya. Tapi mungkin teman-teman yang mungkin ke area, ke rumah sakit, ya itu mungkin hati-hati. Ya, tapi tadi kan dilihat ya, penularannya kan dari cairan tubuh, kalau enggak dari darah. Kayak kalau dari cairan tubuh, paling kelihatan tuh dari mana? Hubungan seksual. Ya, menular tuh juga sebetulnya hepatitis B maupun hepatitis C. Ya. Terus kalau misalnya penularan kalau darah tuh dari mana? Transfusi. Ya. Tapi kayaknya sih sekarang semua transfusi udah lebih di screening dengan lebih baik ya. Kalau dulu kan mungkin resikonya masih cukup tinggi lah, ya. Atau enggak mungkin yang agak mengenaskan sih sekarang ini tukar-tukaran jarum suntik. Itu masih terjadi ya dok ya? Nah, biasanya kalau yang pengguna narkoba, ya narkotik, yang suntik, biasanya kan udah nggak tahu ya ini jarumnya siapa, dia pakai aja tukar-tukar terus, nanti hepatitis. Itu hepatitis. Ya, atau mungkin yang paling kelihatan lagi ya, yang mungkin so people nggak sadar, bayi. Oh, bayi. Terutama kalau ibunya itu dia positif hepatitis B. Oh, dia akan menular ya dok ya? Menular di situ. Otomatis. Makanya jadi itu biasanya ya semua bayi baru lahir sadar nggak sadar so people yang disuntik pertama salah satunya adalah hepatitis B. Jadi bayinya mendapatkan vaksin dari awal. Oke, menarik juga ya, berarti hepatitis ini sebenarnya bisa dicegah dengan vaksin itu ya dok? Betul. Apakah semua hepatitis bisa dicegah dengan vaksin atau hanya hepatitis tertentu saja dok? Nah, kalau yang saat ini sebetulnya yang baru punya vaksinnya tuh si B. Hepatitis B. Kalau C masih development. Jadi belum punya vaksinnya nih. Ya, kalau kita tahu sendiri kan hepatitis C sendiri kan serotype itu apa ya? Jenisnya ya, jenisnya bahasanya ya. Jenisnya tuh kan dia macam-macam tuh. Ya, dan dia tuh bisa terus bermutasi lah virusnya. Jadi tuh istilahnya pada saat pembuatan vaksin pun kan ini yang masih menyulitkan lah sebetulnya. Kalau memang dia jenisnya udah itu aja, dia tidak bermutasi, nah itu nanti kita bisa bikin vaksinnya. Gitu. Jadi so people ini kalau misalkan dia ingin memproteksi dirinya itu dengan salah satunya dengan vaksin ini ya. Yes, salah satunya jelas vaksin B. Tapi untuk yang C belum ada ya dok ya? Sementara belum. Ya. Kemudian selain vaksin mungkin apa dok cara melindungi dirinya? Kalau aku balik lagi ya, kalau namanya kita nggak mau kena sakit, healthy lifestyle. Ya dong, udah paling gampang, paling mudah, ya kan? Terus habis itu ini agak pelit sih kesannya ya. Apa itu? Apa itu kesannya? Barang-barang pribadi ya jangan di-sharing. Oh, barang pribadi jangan di-sharing. Jangan dong. Jadi ya kalau kan? Kita punya alat tulis jangan dipinjam. Bukan gitu sebetulnya. Handphone nggak boleh pulsanya habis. Misalnya contohnya mungkin handuk buat mandi. Handuk ya. Buat mandi. Pakaian dalam. Oh, itu masih ada dok yang sharing? Saya nggak tahu sih. Saya nggak tahu. Cuman ini kan benar-benar yang barang-barang pribadi yang istilahnya punya saya sendiri. Iya. Ya kan. Ya itu kan istilahnya ada area di tubuh saya yang benar-benar yang saya gunakan, gitu loh ya. Jadi memang kesannya agak pelit, tapi itu penting gitu loh sebetulnya, ya. Terus habis itu juga jarum-jarum suntik atau enggak apa, gitu. Coba jangan sharing-sharing lah. Makanya kan semua kalau di klinik, rumah sakit atau enggak teman-teman periksa darah lah, contohnya lah ke lab-lab lah, selalu dikasih lihat dulu, baru ya jarumnya ya.
Iya, betul, ya kan? betul. Itu kan sebenarnya untuk memastikan semua ini semua barangnya baru, ini tidak ada resiko penularan. Iya, betul. Ya, paling gampang itu dulu lah, yang gitu-gitu dulu lah. Itu paling gampang ya dok ya. Karena memang beberapa itu kalau kita lihat juga sikat gigi itu juga kadang-kadang ya dok ya. Sikat gigi itu, ya kan? Kalau waktu meeting dengan teman-teman dari negara lain itu masih banyak di negara lain, negara dengan ekonomi dianggap miskin lah, itu masih sikat gigi itu masih budayanya bareng-bareng itu. Bahkan waktu ke BNN itu di sana ada tempat rehabilitasi itu sikat gigi itu juga wajib itu wajib harus satu, karena mungkin benar yang dokter bilang itu handuk dan sebagainya ya, karena itu sharing ya, terkontaminasi dengan darah. Nah, kalau orang sudah terkena hepatitis, berarti dia melakukan pengobatan hepatitis. Betul. Dokter lah yang akan memberikan arahan untuk pengobatan hepatitis itu. Tapi secara gambaran umum, sebenarnya kalau orang terkena hepatitis itu boleh berkeluarga nggak? Barangkali ada so people yang saudaranya terkena hepatitis, ya karena kan ujung-ujungnya kalau di Indonesia itu kan parameter kesuksesan itu berkeluarga ya kan, walaupun tidak semuanya sukses ya kan, tapi punya anak gitu nanti kalau sudah keluarga tanya punya anak, kalau punya anak kapan nanya kuliah, kapan kerja, kapan punya cucu, pasti dulu punya anak 1, kapan punya anak 2, iya, ya kan baru gitu lagi nanti kapan sekolah, kuliah apa, berarti nggak kelar itu. Jadi bagaimana, apakah boleh berkeluarga atau enggak sebenarnya? Kalau jangan dilarang dong, Pak. Oh, nggak boleh dilarang. Kenapa nggak boleh? Ya kata dia ada penularan dari ibu ke anak begitu kan? Nah gini, makanya kan sebenarnya ini nanti kita ngobrol lagi lebih jauhnya kalau saya tingkatkan level pertanyaan ini sebetulnya bisa sembuh nggak sih sebetulnya? Oke. Iya dong. Ya, kalau iya, memang andai kata nggak bisa sembuh, misalnya menikah nih, yang laki-laki mungkin hepatitis, yang perempuan bersih, kan berhubungan kan, supaya bisa punya anak kan, nular dong kalau kayak gitu dong. Ya kan? Pasti menular itu dong. Ya kan? Nah, itu makanya kita yang mesti ngobrol nih sama-sama nanti ya. Nanti berikutnya nih ya. Nanti berikutnya nih. Kita ada ngobrol nih. Makanya itu nanti ada pengobatan tuh kan nanti manfaatnya tuh di situ sebetulnya, manfaat pengobatan hepatitis B maupun C kan sebetulnya di situ. Ya, tapi kalau namanya ditanya boleh menikah atau enggak, boleh berkeluarga atau enggak, boleh jelas. Boleh ya. Boleh banget. Tapi ya ini balik lagi mereka mesti teredukasi. Ya dong. Kamu punya hepatitis, ya kan? Nah, kamu nanti mesti dikontrol dengan obat, ya kan? Supaya tadi nanti pas dicek HBV, DNA-nya, contohnya tuh tadi, virusnya nggak banyak, dikontrol, ya kan? Terus kamu nanti menikah, punya anak kamu beresiko tertular hepatitis. Ya, jadi kamu mesti punya treatment khusus yang kamu nanti perlakukan ke anak kamu. Ya, dan lain sebagainya lah. Bahkan kan sebetulnya kalau di beberapa negara penderita yang HIV pun itu mereka berkeluarga kok sebetulnya, nggak ada masalah sebetulnya. Ya selama mereka sama-sama udah paham dengan risikonya, mereka tahu apa yang mereka mesti lakukan dan mereka tahu juga apa yang mesti mereka kerjakan kepada keturunan mereka. Oke, jadi sebenarnya mudah-mudah sulit ya penata laksanaan atau pencegahannya ya. Tapi yang penting adalah tadi gaya hidup sehat itu udah wajib, kemudian ya kita harus berani untuk cek lebih lanjut mengenai apa yang ada di dalam tubuh kita, supaya kalau dari pesan Dr. Sandi, semakin cepat kita obati, nanti hasilnya akan semakin bagus dan tidak akan memberikan infeksi ke keluarga kita khususnya. Betul. Oke, menarik sekali sih dok. Tapi ini di di chat ini sudah banyak pertanyaan dok. Mungkin kita selingi dengan menjawab pertanyaan. Karena kalau kita ngobrol sepertinya sampai nanti jam 7 juga nggak selesai dok. Kebetulan sekalian kita diskusi mengenai strategi kita sebenarnya ini kan dok ya. Udah mau buat brand plan kan dok. Jadi kita bacakan pertanyaan. Ini dari bukan. Dari Pak Bambang. Oke, dari Pak Bambang Kus ya. Dok, ada hubungannya kah fatty liver dengan hepatitis? Dan hepatitis apakah bisa tertular di warung makan? Misalnya, cara mengetahui ada indikasi virus hepatitis di tempat tersebut. Oh, maksudnya fatty liver itu ada kaitannya enggak? Terus kalau makan itu, kira-kira rumah makan itu ada hepatitisnya enggak ya gitu? Ya. Karena setahu saya ada makanan yang enak biasanya. Coba dok, gimana dok? Oke, nah kalau ditanya
Tadi namanya Pak Bambang. Pak Bambang. Oke, thank you Pak Bambang buat pertanyaannya. Ini menarik nih. Jadi makanya gara-gara sempat kita ngobrol, livernya berlemak. Ya. Ya kan? Livernya berlemak. Nah, jadi makanya kan salah satu pencetusnya yang bisa ngerusak liver kan memang kolesterol yang tinggi sebetulnya. Betul. Ya, makanya kan obat-obatan nanti yang kolesterol yang kayak obat-obatan statin kan memang nanti dalam jangka panjang pun kan itu sebetulnya bisa merusak liver sebetulnya. Ya kan? Karena memang kolesterol sendiri kan nyimpennya kan juga nanti gudangnya kan di liver salah satunya. Ya, kalau ditanya ada hubungan nggak fatty liver sama hepatitis? Jelas beda. Satu fatty liver, hati berlemak doang. Satu hepatitis, dia udah sakit, udah terinfeksi, ya ada virus. Nah, kalau nanti berarti treatmentnya udah berbeda. Yang satu aku mesti buang lemaknya, yang satu aku mesti buang virusnya. Ya, perlakuannya ada beda. Tapi kalau orang yang dengan fatty liver terkena hepatitis itu akan lebih bahaya nggak? Bahaya jelas. Ya, berarti kan memang dari awal dia livernya sudah berlemak, fungsinya pun juga sudah lebih turun, sehingga nanti pada saat dia terkena infeksi hepatitis ini, kondisinya pasti akan lebih berat daripada orang yang livernya mungkin tidak mengalami fatty liver. Oke. Ya, terus kalau pertanyaan berikutnya, agak susah kayaknya ya, warung makan. Bagaimana mengindikasi apakah ada mungkin aplikasi di handphone, jadi sehingga kita nanti lihat begini, ada virusnya lagi loncat-loncat atau apa gitu. Nah, itu agak sulit sih makanya kalau dibilang ya. Makanya gini, kalau aku pakai selalu prinsipnya ya terapin pola hidup bersih sama sehat dulu lah. Oke. Ya, belum makan cuci tangan. Belum makan. Ya, belum cuci tangan. Pakai sabun ya, Dok? Pasti. Ya. Karena beberapa kan karena kebanyakan iklan, gitu. kebanyakan iklan itu hand sanitizer yang tidak perlu cuci pakai sabun. Ya betul. Itu apakah betul. efektif, Dok? Nah, memang sebetulnya kalau yang paling direkomendasikan pun kan dari WHO sejak kita pandemi COVID ya, itu kan memang cuci tangan dengan air dan sabun. Ya, itu kan sebenarnya hand sanitizer. Kalau apa sekarang ada tisu basah ya. Tisu basah. Itu kan kalau mungkin kondisinya kita tidak bisa menemukan sumber air sama sabun. Ya, kepepet lah bahasanya lah ya. Kalau kepepet baru kita pakai itu. Kalau nggak kepepet, ya sebenarnya paling ideal tentu kita pakai air sama sabun. Pakai sabun ya. Ya. Terus ya sekali lagi ya, kalau pada saat kita makan di luar atau apapun, ya kita nggak ada yang bisa menjamin semua kebersihan atau apapun. Ya, makanya selalu prinsipnya kalau kita ada nerapin pola hidup bersih sama sehat, kita jaga daya tahan tubuh kita juga, kita tetap sehat, ya seharusnya kita masih bisa minimalisir penularannya. Ya kalau misalnya kondisinya juga kita saat itu lagi drop, lagi kurang fit, ya nggak usah hepatitis lah, sakit apapun kita masih bisa tertular dari situ. Ya. Kalau mau lebih aman lagi, parnoan banget, bawa makan di rumah. Bawa makan di rumah, ya. Ya kan? Seperti saya itu. Nah, ya kan istri masak, udah pasti aman. Tapi saya beli juga. Oke, jadi kalau kita lihat dari beberapa tips di sini juga selain itu kita bisa lihat lokasi ya, Dok ya. Lokasi makannya seperti apa. Betul, ya. Betul. Jadi apakah dia bersih, kemudian cara cucinya bagaimana? Karena beberapa dilihat itu kalau kita beli itu tempat cucinya tuh hanya satu ember, Dok. Beberapa kan seperti itu tuh. Ya. Itu antara emergensi kita lapar, ya kan, sama mesti bagaimana ya kan, karena kan seperti itu ya. Tapi memang terkadang ya, memang kita harus melihat lokasi ya, karena tempat makannya seperti apa. Di beberapa restoran yang dia memang menerapkan kesehatan, kadang menyediakan itu loh, Dok. Air panas itu buat sendok dan sebagainya. Walaupun ya itu hanya pencegahan ya, tetap proses pencucian dan sebagainya. Betul. Mungkin seperti itu ya. Mungkin bisa membantu informasinya ya, Pak Bambang. Ini ada pertanyaan lagi nih, Dok. Dari setelah Pak Bambang, dari Pak Trai, Dokter Sandi 1, apakah pada saat ibu hamil positif hepatitis B dan apakah pada saat ibu hamil ternyata dia positif hepatitis B itu dapat diobati agar bayinya tidak tertular? Ya, sekali lagi gini, makanya believe it or not, justru malah sebetulnya penularan hepatitis B dari ibu ke bayi
itu malah lebih mudah dibandingkan hepatitis C. Oke. Ya. Yang B. Yang B justru malah sebetulnya ya. Jadi makanya kan yang tadi aku bilang ya, makanya begitu dia baru anaknya si bayi ini baru lahir nih sebetulnya langsung jus ya hepatitis B. Itu nggak pakai lama. Ya malah kayak kalau aku berapa kali dulu di rumah sakit, ya itu benar-benar udah dikeluarin sama dokter Obgyn, langsung di apa sama dokter anak, tepok-tepok dulu sampai nangis, tusuk. Ya, pencegahannya seperti itu ya. Paling itu nggak boleh lewat dari 12 jam malah sebetulnya. Ya, itu udah dari IDAI pun juga itu udah mengatakan, ya itu juga jangan sampai lewat. Nah, tapi makanya kalau nanti pada saat ibunya lagi hamil sendiri, ya memang sebaiknya memang itu sebenarnya dikontrol. Ya, supaya nanti virusnya sendiri pun tuh nanti kita nggak apa ya, jumlah virusnya pun nanti dia tidak banyak, tidak berkembang biak sebetulnya. Ya, tapi tentu balik lagi masih dikonsultasi nih sama dokter kandungan nih. Dokter kandungan pun kan juga pasti nanti istilahnya juga udah aware nih, ya kan? Kan pada saat hamil kan dulu, Pak Aren juga istrinya hamil pun kan juga labnya banyak ya Pak? Saya lupa. Labnya banyak tuh pasti itu. Hepatitis pasti cuma salah satu juga pasti diperiksa hepatitis. Pasti diperiksa ya. Ya, salah satu juga itu kan nanti dicek. Karena itu kan nanti yang mempunyai resiko ditularkan ke bayinya juga. Itu baik yang BPJS atau yang reguler itu sudah protap yang sudah harus dilakukan ya, gitu ya. Yes. Oke, baik. Berarti intinya bisa dicegah, pencegahan dari ibu ke anak ya. Oke. Yes. Kita ada pertanyaan lagi nih dok dari Pak Norman ini, Pak Norman. Oke. Halo dok, boleh dijelaskan apa yang dimaksud dengan HBsAg tadi? Jadi dokter bilang HBsAg dan apakah penanda dalam hasil pemeriksaan seperti laboratorium dari mungkin satu-satu dulu ya. HBsAg dulu apa nih? Biar ada beberapa pertanyaan. Nanti gampangnya HBsAg itu sebenarnya kita buat ngelihat di dalam tubuh kita tuh ada virus hepatitis B. Udah paling gampang selesai gitu aja. Ya, nanti pada saat, makanya tadi aku bilang, begitu kita udah tahu nih, oh badan kita ada virus hepatitis B nih, kita lihat nih, virusnya aktif nggak? Virusnya menular nggak? Itu kita nanti periksa berikut lagi dengan HBsAg. Nanti sambil juga dilihat nih, banyak nggak virusnya ya di badanku ya. Nah, itu nanti ngecek dengan HBV DNA. Ya. Jadi itu penanda utamanya ya HBsAg ya. Oke. Itu paling gampangnya itu ngeceknya itu dulu. Paling gampang ya. Paling gampangnya. Jadi teman-teman kalau HBsAg-nya ternyata dia positif berarti itu ada indikasi ada virus di dalam tubuhnya. Betul. Kemudian ini kan untuk B ya dok ya. Kemudian kalau ada pertanyaan dari Pak Norman lagi itu kalau misalkan hepatitis A, B, C itu apakah parameternya berbeda-beda penandanya untuk mengetahui bahwa pasien itu terinfeksi atau pemeriksaannya sama? Kalau pemeriksaannya sendiri pasti beda, parameter penandanya pasti beda. Makanya kan tadi ada HBV DNA, ada HCV juga pasti juga ada di situ. Makanya pasti jelas ya, semua kan parameter kan masing-masing semua pada ada manfaatnya, ada secara spesifiknya, targetnya itu kemana, yaitu nanti memang yang perlu dicek lebih lanjut ya. Makanya tadi kayak Pak Arin bilang tadi sebetulnya kebanyakan silent killer ya. Iya kan? Bahkan baru ketahuannya kok OTPT apa SGOT SGPT kok tinggi, jelek ya, tinggi banget ya gitu kan. Nah, ya kan? Baru mikir nih ada apa. Ini ada grafiknya ya kan? Baru nanti dicek nih, ya kan pasti misalnya ada kolesterol juga, apakah nanti pasti hepatitis nggak? Belum tentu nih. Makanya malah SGOT SGPT naik gara-gara kolesterolku naik, bisa aja. Ya kan, tapi tadi makanya kalau biasanya dia terinfeksi virus, nggak jarang juga pasti nanti dia ada gejala-gejala infeksi. Gitu. Oke, berarti parameternya beda-beda ya dok, tergantung dengan apa yang diperiksa. Berarti kalau misalkan A, B, C, D, E berarti kalau dokter sepertinya dia terkena ini mungkin dicek semuanya ya dok ya parameternya. Biasanya seperti itu kalau di rumah sakit ya dok ya. Yes. Biasanya kan kita kan namanya kan juga masih ini dulu ya, screening dulu nih di awal. Kira-kira apa gitu yang dicek ya. Makanya kan kita juga biasanya kalau sebelum periksa lebih lanjut kan ada namanya anamnesa dulu. Oke, anamnesa. Ya kan, nanya dulu. Cenayang dulu. Nah, Pak Arin misalnya kerjanya apa? Oh, saya dokter. Tenaga medis, risiko tinggi. Oh. Ya kan, gitu loh. Ya kan. Wah, Pak Arin Obgyn.
Wah, sering lebih tinggi operasi, lagi nih ya, ya. sering operasi. Kenapa tangannya begini? Ya kan? Jadi kan itu makanya yang perlu dianalisa dulu dari awal sebelum nanti kira-kira kayaknya kamu hepatitis B nih, kan? Oh, kamu kayaknya hepatitis C nih. Itu kan nanti dari awal kita dari ngobrol pun kan udah kelihatan. Ya, oke. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi yang menarik ini dari Bu Sulianti Evan. Kalau sudah pernah disuntik hepatitis B saat kecil, apakah itu jangka panjang efeknya, atau pendek, dan apakah bisa tertular kalau pernah divaksin begitu, Dok? Oke. Nah, kalau vaksin hepatitis B itu sebetulnya aku tadi lupa bilang, sebetulnya dia punya 3 tahapan, ya kan? Dia tuh ada 3 dosis, jadi misalnya sekarang bulan apa ya? Bulan Juli. Bulan Juli itu berarti titik nolnya, ya. Nanti suntik kedua, aku tuh 1 bulan setelahnya. 1 bulan setelahnya. Agustus. Jadi Agustus. Ya. Suntik ketiga, yang terakhir finalnya itu 6 bulan setelah dari Juli. Itu berarti bulan apa ya? Berarti Desember kali ya? Desember. Benar ya? Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari lah. Desember, Januari lah. Ya, jadi itu begitu nanti sudah 3 kali suntik itu baru kita katakan vaksin hepatitis B-nya komplit. Ya. Nah, pertanyaannya lagi tadi menarik tuh. Pas kecil nih, udah suntik 3 kali nih. Tadi siapa namanya Bu Eva ya? Nah, Bu Eva pastiin dulu nih. Pas kecil disuntiknya berapa kali, Bu? Ya kan? Jangan-jangan cuma sekali. Ya kan? Nah, padahal tuh paket komplitnya 3 kali. Ya. Nah, kalau misalnya, oh udah nih, aku udah disuntik 3 kali. Ya. Cek dulu antibodinya masih ada nggak? Ya dong. Itu cek darah lagi. Ya. Nah, pada saat nanti udah dicek di profil darahnya, oh antibodinya masih ada, tapi kadarnya sudah mulai sedikit. Nanti bisa suntik ulang. Oh, berarti gitu. Suntik itu tidak berlaku seumur hidup, tapi perlu diulang kembali ya. Betul. Ya? Itu nanti memang perlu kita recheck kembali. Terutama buat teman-teman yang high risk. Yang risiko tinggi jelas. Seperti tadi ya, yang berhubungan dengan suntikan, kemudian tenaga medis, kemudian mungkin atau teman-teman gini, misalnya di keluarganya lagi ngerawat orang yang terkena hepatitis. Itu very high risk itu ya. Nah, iya dong. Tinggal serumah ngerawat juga, ya itu kan udah pasti resikonya tinggi. Ya, itu fokus utama lah di situ. Jadi kita kalau bisa lindungi diri kita dulu dong sebelum kita menolong orang lain sebetulnya. Ya. Oke, mungkin itu Bu Eva ya. Berarti pasti diulang kembali. Terus kemudian ada pertanyaan lagi yang mungkin ini nyambung lagi nih dari Mas Pulung ini. Oke. Dok, izin bertanya, ada treatment khusus nggak, Dok, bila terkena hepatitis? Makanan apa aja yang dilarang? Beliau ini luar biasa pecinta kuliner. Saya kalau ke Bandung dijamu beliau kuliner udah sampai saya ampun. Makanya ini pertanyaan tentang kuliner itu. Gimana, Dok? Apakah ada treatment khusus atau makanan yang dilarang, Dok? Penderita hepatitis, Dok? Kalau balik lagi sih gini, kalau sebetulnya kan kita kan juga kalau namanya kita hepatitis, kita kan juga pasti jelas ada kerusakan di liver kita, ya. Berarti kalau aku berarti fokusnya kalau bisa jangan sampai banyak makan makanan yang sekira-kiranya tuh nanti bisa mengganggu kerja liver kita, ya. Contohnya mungkin paling gampang fast food, ya, minyak gede, ya, atau enggak mungkin makanan-makanan yang tinggi gula, ya. Kenapa makanan tinggi gula? Karena sebetulnya pada saat gula terlalu banyak, nanti akan disimpan ya dalam bentuk glikogen itu di livernya udah rusak, ya. Nggak rusak ya bahasanya, lagi terinfeksi, lagi sakit lah dia sebenarnya ya. Berarti kan kemampuan dia untuk istilahnya nyimpen kan juga nggak gitu bagus, kemampuan dia nanti untuk mengolahnya juga pasti nggak bagus, ya. Sama satu yang penting, tapi mungkin saya pikir di Indonesia ini kayaknya mungkin kita nggak terlalu sering mengkonsumsi alkohol. Ya, nggak tahu sih, mungkin soal people ada yang hobi, beberapa ada yang hobi minum gitu kan ya. Mungkin kalau malam susah tidur ya kan, buat satu sloki dulu atau enggak itu ya. Tapi kalau mungkin lagi teman-teman ada masalah di liver, sebaiknya ya jangan dulu.
Ini liver ya, bukan hati ya. Liver ya. Liver ya. Boleh titip ke kita dulu, Bu. Oke. Jadi treatmentnya seperti itu ya, Mas Pulung. Mungkin kalau misalkan ada saudara bisa diberikan informasi ya. Kemudian tandanya itu bagaimana tuh? Kalau dia itu sudah ada sirosis dari Mas Muhammad Akromi Hirdiansah nih. Nah ini bagaimana tuh tandanya tuh kalau dia sudah terjadi sirosis, dan apakah penderita hepatitis itu boleh berpuasa atau harus kontrol khusus nih? Mungkin kalau lagi teman-teman yang muslim lagi menjalankan ibadah puasa, apakah itu dilarang karena kesehatannya ya, Dok? Bukan dilarang karena hal yang lain, itu bagaimana, Dok? Nah, ini juga sebetulnya berkayak gini pengalaman ya. Pengalaman saya juga nih sebetulnya. Orang sirosis kelihatan nggak kadang-kadang ya? Biasanya nggak ya? Ya, agak naas sih gitu ya. Jadi nggak kelihatan. Padahal tuh sebetulnya, ini mungkin soal people juga mungkin nggak tahu tiba-tiba ada pembahasan sirosis ya. Kita belum ngobrol sebetulnya. Jadi pada saat hepatitis itu kita tidak tangani dengan baik ya, terutama hepatitis B. Itu dia kalau naik level, ya, itu nanti dia akan berat, jadi namanya sirosis. Ya, bisa jadi kanker nggak sebetulnya? Bisa. Ya, sampai ada hepatoselular karsinoma, itu juga ada. Ya, tapi biasanya mungkin yang tidak tertangani dengan baik itu naik levelnya nanti sampai sirosis. Ya, jadi istilahnya livernya itu sendiri tuh banyak jaringan-jaringan rusak dan mati. Ya. Padahal kalau kita ngobrol bareng-bareng fungsi liver tuh banyak banget. Banyak ya, Dok. Ya. Butuh 3 minggu juga nggak selesai, Dok ya. Berapa semester, Dok? Ya, bahkan kalau sadar nggak sadar ya, kita kan di industri farmasi nih. Ya, namanya kita konsumsi obat, di metabolismenya paling banyak juga ada di liver, betul ya. Jadi pada saat nanti liver mengalami gangguan pun, ya jelas nanti metabolisme kita pun pasti akan terganggu ya. Jadi kalau nanti kelihatannya biasanya rata-rata dari mana? Biasanya nanti pemeriksaan lebih lanjut biasanya. Dari parameter laboratorium ya, dan pengecekan lainnya ya, Dok ya. Betul. USG nanti biasanya kelihatan kayak begitu. Ya, tapi biasanya nanti dari parameter pemeriksaannya pun dari darah itu biasanya udah kelihatan banget. Ya. Nah, kalau dari ditanya pas puasa tuh boleh atau enggak, aku susah jawabnya nih. Agak susah jawabnya. Ya, jadi biasanya kalau begini, aku nanti ngeliat nih plus minusnya. Ya, ini makanya kadang-kadang konsultasi kita ngobrol-ngobrol itu penting. Ya, sekiranya nanti banyak hal negatif yang sekiranya akan mengganggu kesehatan, ya pada saat nanti berpuasa, ya itu nanti memang sebaiknya jangan berpuasa dulu. Ya. Tapi kalau memang ternyata masih bisa, sepertinya, ini kayaknya masih banyak hal positif yang bisa dilakukan. Ya, benefitnya masih lebih banyak pada saat tetap berpuasa pada saat orang sakit liver, nggak masalah. Jadi lihat risk and benefitnya ya. Yes. Dan tentu harus didampingi dengan pengawasan dokter ya, Dok. Ya, mungkin konsultasi dengan dokter yang sedang merawat ya. Betul. Apakah kondisinya memungkinkan atau tidak ya, Dok? Yes. Mungkin seperti itu ya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Nanti kalau yang belum bisa dijawab, nanti akan dijawab sendiri biasanya ya, melalui email atau apa. Ya. Karena nanti kita akan sedikit berbicara tentang fakta atau mitos mengenai hepatitis. Karena kebanyakan teman-teman itu namanya Indonesia, Dok ya, kultur budayanya. Saya bilang mau pakai blangkon sebenarnya cuma nggak jadi ini ya, Dok. Karena fitur budayanya itu ya memang benar-benar erat di Indonesia. Jadi fakta mitos perlu kita bahas. Ini pertanyaan terakhir nih dari Budian nih, Budian Rahayu dari Insan. Sebelum menerima vaksin hepatitis, Dok, apakah diperlukan tes hepatitis terlebih dahulu atau bisa langsung menerima vaksinasi nih, Dok? Kalau istilahnya nanti ini bayar ya, bayar sendiri ya. Kalau bayar sendiri, ya sebaiknya ngecek dulu ya. Karena kan nanti ini sekali lagi, kalau tadi misalnya contoh kita ngomong vaksin hepatitis B ya, itu nggak sekali, paket isinya 3 kali. Jangka waktunya 0, 1, 6. Ya, ngecek dari biaya, waktunya juga. Iya betul. Ya kan, jangan lupa nih. Yang lupa tuh biasanya 6. Yang ke-6 lama soalnya. Ya kan, kalau dari 0 ke 1 cepatlah, ingatlah. Ya kan, baru suntik hari ini, bulan depan ya.
aman, ingat. Nanti begitu bulan depan udah suntik. 5 bulan lagi ya kita ketemu ya. Atau lupa tuh biasanya. Jadi mesti cek dulu ya, Dok, Sebaiknya ya? kita cek dulu ya. Jadi kita buat melihat juga antibodi di tubuh kita itu nanti untuk perlindungan terhadap hepatitis B-nya sendiri itu pun masih adekuat enggak. Kalau masih cukup, nggak perlu. Ya, buat apa? Ya, tapi kalau memang ternyata jumlahnya sedikit, ya, terus habis itu sepertinya nih mungkin Mbak Ayu nanti aku lagi kayaknya high risk nih, ya, ketularan, ya sebaiknya suntik. Oke, karena kalau misalkan nanti ternyata ada hepatitis, berarti bukan vaksin lagi dong, Dok. Oh, beda. Berarti pengobatan ya, dia. Pengobatan beda. ya, dan itu nggak akan berguna ya, Dok, ya, vaksinasinya. Nah, jelas pasti kalau udah nanti namanya kita udah sakit, ya, udah hepatitis nih, ya udah bukan vaksin. Bukan vaksin ya, pengobatan ya. Vaksin kan tujuannya sekali lagi buat melindungi, ya dong. Kalau pengobatan jelas udah buat terapi. Udah pasti nanti udah telat nih. Kalau nanti ditanya lagi nih, aku lagi hepatitis nih, divaksin sembuh nggak? Ya enggak, jelas. Ya, berarti harus dites lebih bagus daripada nanti vaksin bayar sendiri ternyata hasilnya kurang maksimal ya. Ini kita sampai 3:30 atau sampai 3:30? Oh, 3:30 berarti masih banyak pertanyaan yang bisa kita bahas. Saya kira sampai jam 3, Dok. Ya. Berarti santai kita, Dok. Oke. Berarti topik kita santai. Masih banyak berarti pertanyaan yang bisa kita bahas. Soalnya penting itu. Mitos dan fakta. Oh, ini dari Pak Patrick ini. Pak Patrick mau nanya Dokter Sandi, apakah kalau makan bakso di pinggir jalan, kemudian saya nyemplungin sendok dan garpu di kuah yang sangat panas, itu bikin jadi aman? Ya, oke. Nah ini tadi, makanya kita kan ngobrol ya Pak Arin ya. Tadi ya. Kan ada tuh, makanya juga di restoran-restoran kan juga sebetulnya yang tadi Pak Arin bilang, alat-alat makannya pun direndam dulu kan sebetulnya. Tapi terus sebenarnya memang juga langkah yang bagus juga sebetulnya. Cuman kalau saya pribadi ya, memang sebaiknya alat-alat makan itu memang sebelum digunakan dicuci dengan air dan sabun dulu yang bersih. Ya, airnya air bersih juga. Air bersih. Bukan tadi Pak Arin bilang ya, satu ember buat rame-rame, buat macam-macam gitu kan. Kadang itu tempat makan kita lihat mie ayam, Dok. Mie ayam abang-abang yang di pinggir itu, itu kan yang enak ya, Dok. Atau karena memang seperti itu dicucinya jadi kelihatan enak ya, Dok. Karena mungkin ada sisa-sisanya ekstrak lemak itu dipakai lagi piringnya, nikmatnya lebih. Jadi gurih ya, Dok ya. Aduh, nanti habis ini pada gadean makan semuanya, Dok. Oke. Jadi itu aman juga ya, Dok, ya, seperti itu ya. Tapi ini tadi agak lucu pertanyaannya Pak Petri gini, Dok. Kalau biasa kita sebelum makan, kita celupkan dulu di air. Ini karena tidak ada air panas yang buat mencelupkan di kuah. Berarti di kuahnya, dan kuahnya kita makan juga nih, Dok. Berarti kan kalau ada apa-apa di dalam kuah tersebut menyatu, itu apakah virus itu akan mati di dalam kuah bakso yang panas itu? Atau bagaimana, Dok? Nah, makanya gini. Hepatitis A mungkin, Dok. Ya? Betul. Nah, makanya gini, sebetulnya kan kalau virus sendiri kan memang dalam suhu yang amat sangat tinggi, dia kan memang bisa mati. Oke. Ya. Tapi makanya sekali lagi, yang kayak tadi Pak Arin bilang, aku nggak bisa lihat loh virusnya. Wujudnya kayak gimana, mati atau enggak. Kalau misalnya serangga, misalnya semut lah contohnya, kita bisa lihat semutnya masih hidup atau udah mati. Virus kita nggak bisa kelihatan. Ya, dicelupin begitu, pasti ini semua virusnya. Nggak tahu aku. Sekali lagi, ya, berkurang atau mungkin berkurang iya, tapi kalau mati atau enggak kita nggak tahu ya, Dok. Jadi memang sebaiknya juga langkah preventif yang paling bagus, ya cuci dulu lah, pakai air sama sabun, dibersihin dulu semuanya. Kendalanya kalau kita beli makanan itu sendok udah dimasukin, Dok. Nah itu kadang orang lucu juga, saya juga, Dok, ada sudah dimasukin, diangkat, dilap, baru udah masuk di sini kan, biasanya seperti itu, Dok. Jadi mesti memang tidak ada parameter apakah itu akan mati atau enggak. Kalau berkurang mungkin iya, tapi kalau secara profil ya tidak ada data di situ. Betul. Kecuali kita bisa lihat virusnya. Iya. Pak Arin bisa hitung. Ini sebelumnya virusnya 10. Aku celupin virus tinggal 1. Tapi itu tahu dari mana? Kan kecil virus. Betul. Ya kan? Karena ini sebenarnya lebih ke hepatitis A biasanya kalau makanan. Betul, kalau makanan hepatitis A biasanya. Hepatitis A ya, itu makanan. Oke. Kemudian dari Mbak Melo ini. Siang, Dok, selain faktor kebersihan untuk meminimalisasi resiko penularan virus, wah, beliau ini baca artikel, Dok, bahwa gaya hidup seperti begadang. Wah, ini kayaknya beliau sering diskusi sama saya jam 12 malam, Dok, soalnya ini.
Kita jam 12 malam masih diskusi, Dok. Iya, iya. Atau tidur larut malam dapat menjadi faktor pemicu kerusakan liver. Mohon dibantu klarifikasinya, Dok. Ini mitos atau fakta ini, Dok? Nah, sebenarnya gini, kalau nanti secara langsung bisa nanti bikin kerusakan liver atau enggak, sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak. Tapi mungkin secara tidak langsung bisa atau enggak? Bisa. Secara nggak langsung ya. Karena kan sebetulnya gini, pada saat nanti bergadang, tidur larut malam, ya kan, biasanya ngapain sih orang? Nyemil, ya kan? Iya benar. Dari cemilannya ya kan? itu. Nyemil kan? Nggak tahu ya, kalau saya kan kadang-kadang nggak bisa tidur, nggak bisa apa, kan masih Netflix and chill ya. Iya. Kalau misalnya Pak Arin kan nggak bisa tidur, bikin slide biasanya. Iya. Benar. Saya bikin slide ya. Kan beda nih. Iya. Tapi kan apapun itu aktivitas kita, ya kan, aktivitas kita ngapain? Ya pasti kan kita nyari cemilan. Iya betul. Ya kan. Nah, itu kan makanya pada saat sebenarnya malam hari tubuh kita mau beristirahat, ya kan. Semua nih dari ujung kepala sampai ujung kaki ya. Mau beristirahat termasuk liver kita mau istirahat, dikasih makanan. Metabolisme dong. Aku misalnya makan apa ya malam-malam, nasi goreng kali ya paling enak. Wah, ya. Mantap itu. Nasi goreng telur pakai pete dikit. Wah, mantap kayaknya ya. Karena itu yang buka 24 jam. Ya kan. Nah, itu kan nanti istilahnya tubuh kita akan dipaksa untuk memetabolisme pada saat dia harusnya sudah istirahat. Ya dalam jangka panjang ya tentu kan istilahnya ini nanti kebiasaan seperti ini kan yang akan mengganggu kinerjanya dari liver kita sebetulnya. Nah ini menarik, Dok, karena nyambung ini mungkin dari suhu people ini terkadang kalau misalkan lembur atau misalkan nggak bisa tidur itu mengkonsumsi vitamin, Dok. Vitamin, kemudian jamu, ya kan? Misalkan katakanlah titik-titik angin itu kan. Nah, itu kan apakah itu akan memperberat fungsi? Karena mereka bilang biasanya enggak apa-apalah buat daya tahan tubuh karena tidur saya kurang, itu bagaimana? Ya sebenarnya gini, kalau balik lagi kalau memang nggak bisa tidurnya karena memang dipicu oleh hal-hal tertentu yang cukup urgent ya. Misalnya ada keluarga sakit, ya kan? Ya itu kan mau nggak mau kita nggak bisa tidur. Ya, misalnya ada anak sakit kan pasti susah tidur ya Pak, dahannya kan. Mau tidur merem pun kan juga Pak susah. Ya, ada deadline besok, ya kan. Meeting Gilead biasanya kan. Jam 3 pagi ya kan. Nah, itu kan istilahnya kondisi-kondisi yang istilahnya mengharuskan kita istilahnya mau tidur aja susah. Ya. Tapi kalau memang tidak ada kondisi-kondisi khusus seperti itu, ya aku sih balik lagi sebaiknya ya waktunya tidur ya. Ya vitamin ataupun suplemen ataupun tadi angin itu tadi ya sebetulnya betul. Itu sebetulnya boleh dikonsumsi ya mungkin saya teman-teman pada saat ada kebutuhan khusus yang seperti itu ya. Jadi yang penting tidak digunakan secara terus-menerus, ada batasannya, dan istirahat tetap diperhatikan ya Dok ya. Itu yang utama. Bisa istirahat karena ada pepatah yang bilang cara menghargai libur dengan cara hemat itu adalah tidur. Saya itu Dok. Apalagi kita ada usia, udah makin bertambah. Nah itu Dok, jangan bilang usia Dok, karena medical check parameternya udah nambah Dok. Beda ya udahan ya. Udah ada tambahan satu parameter Dok yang harus dicek. Nah kemudian ini dari Bu Christina Agustin nih, mau tanya Dok, virus hepatitis di alat makan. Nah ini yang tadi nih, nyambung nih. Cuma mungkin ini lebih spesifik, apakah bisa dihilang kalau misalkan ada di sendok atau garpu dengan dicuci dengan sabun, cuci piring itu Dok. Ya, oke. Nah, kalau pakai sabun aja tapi nggak pakai air bersih, sama aja ya. Harus air bersih ya. Harus ada pakai air bersih juga nih, ya. Sabunnya pun juga sabun yang bersih juga. Kemudian busanya itu spongnya itu juga harus bersih. Semua kan masih itu bersih. Bener Dok. Spong itu kadang-kadang orang nggak pernah dicuci itu kan. Kotoran semua, betul ya. Ya kan itu kan kotoran semua. Makanya kan kalau yang benar kan juga sponsnya kan ada 2. Ya kan. Satu benar-benar yang buat bersihin pas lagi kotor, satu kan spons yang benar-benar bersihin pas lagi dia berkondisi bersih sebetulnya. Ya, sekali lagi kalau misalnya ditanya bisa menjamin atau enggak, kalau aku sih balik lagi kalau kita namanya ada sabun itu kan sifatnya antiseptik, dia akan membersihkan, dia akan mematikan seluruh kumannya. Tapi apakah 100% mati? Enggak juga sebetulnya. Tapi pasti akan mendekati 100% bisa kita bunuh. Kita kan kalau bisa setinggi-tingginya dong kalau kita cegah semuanya. Makanya virus COVID pun kan juga waktu itu kan kita juga katakan nggak bisa 100%. Tapi kan setidaknya kita bisa mencegah
supaya virusnya itu pun tidak lebih banyak. Ya kan? Nah, itu yang sebetulnya sekali lagi aku nggak bisa lihat nih. Ya, virusnya sisanya tinggal berapa nih? Dikurangin ya dok. Ya kan? Tapi itu setidak-tidaknya kita bisa menjamin dengan proses yang bersih, sabun yang bersih, tadi dapat sponsnya juga yang bersih, air yang bersih juga, itu setidaknya kita bisa mendekati 100% kita bersihkan virusnya. Oke. Nah, thank you dok informasinya. Nah, ini sebenarnya agak menarik juga dok. Kalau kita tadi berbicara mengenai faktor resiko yang tinggi dan sebagainya, ada keluarga bagaimana. Nah, ini agak sedikit menyambung beberapa topik tentang makanan tadi. Kalau ada keluarga yang dia terkena hepatitis B, kemudian bagaimana cara supaya kita bisa menghindari dari resiko tertular? Apakah alat makan ini juga perlu dipisah? Kemudian tadi kan ngomong handuk dan sebagainya. Nah, itu bagaimana? Apakah menular lewat keringat dan sebagainya atau apa? Ini mungkin nyambung sedikit dok, agak kita mumpung apa namanya bahasanya pas ini dok. Siap. Nah, kalau tadi kita ngobrol konteksnya dia hepatitis A, itu kan tadi dari fekal kalau nggak oral. Itu makanan. Nah, itu jelas kalau misalnya dia hepatitis A, ya jangan. Ya makanan nggak boleh sharing. Makanan jangan sharing. Jelas. Termasuk alat makan. Alat makan itu semua jangan. Tapi sharing. Maksudnya alat makan itu harus dia punya sendiri atau boleh dipakai bareng-bareng asal sudah dicuci? Sebaiknya kalau memang lagi kondisi seperti itu sendiri-sendiri. Kalau hepatitis A ya kita ngobrol. Nah, kalau hepatitis B ya tadi penularannya lewat cairan tubuh, kalau nggak lewat darah. Ya. Jadi nular lewat makanan. Ya. Ya kan? Alat makan aman. Nah, kita lagi salaman begini nih. Nular nggak? Nggak. Tularan pinter saya. Ya kan? Ya kalau misalnya sama istri atau enggak sama keluarganya misalnya pelukan gitu misalnya kan kita sayang gitu. Nular nggak? Enggak nular gitu. Ya. Nah, yang menular kan memang kalau misalnya contohnya dia punya luka terbuka. Ya, kita juga punya luka terbuka. Salaman. Nah, itu nanti bisa ada potensi tertular. Siap. Jadi kalau A makanan, alat makan itu menular, tapi kalau B dan C itu lebih ke darah ya. Betul. Lebih ke darah. Jangan nanti istilahnya makanya, aduh, hepatitis B, nggak mau deket-deket, nggak mau salaman, nggak mau ini, jangan. Kalau bawa ini jualan obat hepatitis B gimana? Itu lain kali itu. Karena kalian jualan hepatitis B, jangan deket-deket nanti gitu kan. Justru kan karena jualan mungkin nyobain kan minum tiap hari. Mahal. Oke, kemudian kita lanjut ke pertanyaan dok. Ini ada Mutiara Nur Pratiwi. Izin berbicara dok. Nah ini kan Soho ini sering mengadakan donor darah. Betul, pas banget nih. Betul. Sebelum donor darah itu kita di screening apakah kita dan keluarga memiliki riwayat hepatitis. Jika iya, ada keluarga yang pernah mengalami. Apakah kita tetap berisiko menyimpan virus atau menularkan donor darah tersebut tahun-tahun yang lalu, sehingga tetap perlu diinformasikan petugas. Jadi kalau ada keluarga yang pernah hepatitis tapi sudah sembuh lama, apakah kita juga tetap harus memberikan informasi ke petugas? Kalau aku sebaiknya memang ditanya begini, sebaiknya kita menginformasikan semuanya sejujur-jujurnya ya. Karena kan balik lagi, kita pada saat punya niat baik, kita mau mendonorkan darah, ya itu kan juga nanti tujuannya mulia, jangan sampai nanti pada saat kita tidak memberikan informasi dengan baik ini, orang nggak aware sebetulnya. Karena kan mungkin apa yang menurut kita anggapannya udah lama kok gitu dan lain sebagainya. Tapi kan itu tetap punya resiko nanti meningkat lagi nggak virusnya? Bisa. Ya kan? Makanya kan sebetulnya kalau dalam pengobatan hepatitis B sendiri sebenarnya kita akan mengontrol kadar virusnya itu supaya nanti istilahnya dia nggak semakin banyak kan sudah dalam pengobatan. Nah, makanya itu sebetulnya sesuatu yang perlu kita informasikan juga sebenarnya ke mereka. Ya. Karena itu sebenarnya balik lagi semua faktor resiko. Ya. Nanti istilahnya yang akan mengassess menilai apakah nanti tetap bisa dilakukan donor darah atau enggak, itu kan memang dari pihak yang kesehatannya mereka lah. Iya, dari pihak yang providernya yang menyediakan lah ya. Betul. Ya. Jadi sebaiknya diinformasikan supaya tidak memberikan informasi yang kurang tepat lah istilahnya. Betul. Begitu ya. Baik. Ya. Kemudian ini pertanyaan dari Mas Rizky Darmawan dari Surabaya nih. Izin bertanya Dr. Sandi. Wah, ini kayaknya ini sering menggunakan fasilitas umum. Karena teman-teman metrep kita itu terkadang kan up country,
berangkat pagi, pulang pagi lagi gitu kan, kadang-kadang menggunakan fasilitas umum. Siap. Seperti kolam renang, pemandian umum, itu Oke. apakah bisa menjadi media penularan virus? Oke, ini juga menarik nih, ya. Karena kan kalau di hotel atau apa semua gitu kan, Betul, kolam renang ya, Betul. paling sering di situ tuh. Nah, balik lagi gini, makanya kan kalau aku nggak tahu ya, makanya orang sampai ada seiseng apa atau nggak sejahat apa lah ya, dan dalam tanda kutip ya, dan tapi makanya kita kalau ngobrol tadi namanya balik lagi hepatitis B contohnya ya, itu kan lewat cairan tubuh ataupun lewat darah, apakah nanti bisa berpotensi masih menular lewat kolam renang? Mungkin bisa. Sekali lagi mungkin bisa, tapi itu kecil banget sih sebenarnya kemungkinannya. Ya, kecuali memang cairannya itu pun juga istilahnya dalam jumlah yang besar, ya kan virusnya pun kan juga nanti mesti mengapa ya bahasanya, mengiritasi satu kolam renang. Nah, tapi kan sistemnya kalau kolam renang sendiri kan ada apa namanya sirkulasinya kan sebetulnya kan juga kan tetap nanti airnya diputer mulu kan sebetulnya. Itu kan juga istilahnya akan apa ya, akan meregulasi lagi lah air-air yang ada di kolam renang itu juga nanti supaya tetap lebih bersih ya. Makanya sekali lagi gitu ya, mungkin bisa tapi kecil lah kalau aku tapi kecil banget lah kemungkinannya. Itu mungkin terjadi kalau ada orang yang terkena hepatitis kemudian dia punya luka terbuka, kemudian dia mengkontaminasi air itu, kemudian yang lagi renang itu nyelam, kemudian dia haus di dalam atau mungkin nah itu mungkin bisa ya, tapi itu kecil lah ya. Kecil. Dia terurai juga ya, belum tentu jumlah virus yang ada di darah itu mengkontaminasi. Betul. Ya, makanya juga kan secara luas kolamnya kan juga pasti kan luas kan, cukup luas kan. Dan dia kan ada sirkulasi. Nah, ada sirkulasi. Satu di ujung, ya kan, satu hepatitis sono, kita yang sehat. Belum tentu nyampe ke kita. Betul. Jadi ya bisa sih tapi tetap kecil banget lah. Oke. Nah, tadi kita udah bicara banyak Dok dari pencegahan, bagaimana kita melindungi diri kita, vaksinasi dan sebagainya. Kemudian kita coba sedikit memberikan informasi mengenai bagaimana penata laksanaannya atau terapi. Oh, siap. Kalau misalkan teman-teman atau saudaranya atau siapapun itu yang terkena hepatitis baik A, B, C, D, E gitu ya, itu apakah bisa sembuh atau enggak? Itu dulu. Oke. A dulu mungkin dia. A itu apakah sembuh? Sembuh. A sembuh ya? Sembuh. A sembuh. B? Kalau B sebetulnya dikatakan sembuh total enggak. Tapi kita bisa kontrol. Oh, bisa dikontrol. Bisa kontrol. Nah, tujuan terapinya itu sebenarnya kita buat kontrol. Oke. Ya. Kalau kemudian C, Dok? Nah, kalau C itu bisa sembuh. Bisa sembuh. Berarti yang belum B ini memang belum ya? B. Emang belum B. Ya. Yang belum B ya, Dok ya. C kan selama ini kita pikir lebih bahaya ya, tapi ternyata udah ada obat. 3 bulan sembuh ya, Dok ya. Itu nanti Dok, pesan sponsor nanti. Promosi langsung. Ya. Harganya lumayan murah itu. Siap. Ya. Makanya kan sebenarnya ini kan kemajuan teknologi juga ya sebetulnya. Jadi di industri farmasi pun kan juga dulu kan kita mikir kan serem. Betul. Nggak bisa sembuh. Iya. Ini ada obatnya kok ternyata. Ternyata ada ya. Ternyata ada obatnya. Cuman makanya tadi kan ngomong 3 bulan mesti konsisten. Iya, harus minum rutin ya. Nah, mesti konsisten. Ya karena hepatitis ini kan masih jadi hal yang mungkin so people atau teman-teman semuanya itu menganggap tabu gitu ya, kayak apa ya, kalau ngomongin hepatitis ini kok kayak ngomongin apa ya, kutukan atau bagaimana gitu loh, kita ngomongin dengan sisi lain karena kita takut diasingkan dan sebagainya. Betul. Jadi ya acara ini bagus juga sih Dok ya, karena dengan begini kan so people dan teman-teman semuanya juga bisa tahu bahwa tidak perlu takut dengan hepatitis. Kalau merasa dirinya ragu atau apakah saya terkena enggak, bisa langsung lakukan tes. Kemudian di sini kita juga tadi Bu Rere sudah menyampaikan kita punya fasilitas klinik, tinggal datang konsultasi, minta rujukan, diklaim ya kan, aman ya kan. Kalau masih ada plafonnya, kalau ada plafonnya nggak bisa, utang buat tahun depan. Jadi sebenarnya tidak perlu takut ya Dok ya, karena obatnya juga sudah ada. Pemerintah juga support kalau misalkan mau pakai program pemerintah ya Dok ya. Jadi tidak ada lagi hal-hal yang perlu ditakuti sebenarnya Dok ya. Betul. Justru makanya balik lagi sekarang Soho People sendiri mau tahu, mau mencegah ya sedari awal atau nunggu sakit dulu. Oke. Ya dong. Ya kan kita kan sebenarnya kalau mau kita jaga dulu. Makanya kan dari awal kan tadi juga salah satunya vaksin.
ya hidup sehat. Ya, tapi kalau nanti amit-amit nanti misalnya sampai terkena, nanti mungkin Pak Arin juga bisa cerita dikit lah. Kan Ya. SOHO juga kita benar punya nih, terapinya punya Kita punya sebenarnya. terapinya, ya. Untuk hepatitis B, hepatitis C kita punya. Jadi mungkin buat SOHO people juga yang mungkin belum tahu, sebenarnya SOHO Alliance sih sebenarnya punya produknya sebetulnya. Kita punya produknya, Dok. Ya. Ya, apa namanya? Tapi kembali lagi sih, Dok, obat itu hanya bisa digunakan sesuai dengan resep dokter ya. Dan kita juga berharap SOHO people jangan ada yang menggunakannya ya kan. Tapi kalau terpaksa ya nggak apa-apa dipakai aja. Betul. Biar bisa sembuh dan kalau misalkan B bisa dikontrol virusnya supaya tidak menular atau misalkan tidak memperparah keadaan dari penyakit tersebut. Betul. Ya. Biasanya obatnya itu berupa apa sih, Dok? Nah, dan ada jamu, vitamin, atau apa, Dok? Biasanya obatnya itu berupa apa sih, Dok? Untuk kalau jelas tadi kita penyebabnya virus. Berarti yang perlu kita kasih antivirus. Nah, ya dong. Karena itu virus, antivirus ya. Nah, ya dong. Kalau bakteri berarti antibakteri. Oh, antibakteri. Gampang kan gitu kan. Obatnya kan gampang kan. Betul. Kalau Iya, jamur, benar. anti jamur. Iya, selesai. Makanya kan kalau ini kan tinggal dilihat nanti sebetulnya tergantung dari molekul-molekulnya juga. Nanti kan apakah obatnya sama? Obat hepatitis B sama obat hepatitis C? Beda. Ya, obatnya itu beda. Tergantung jenis virusnya. Tapi yang pasti itu adalah antivirus ya, Dok. Antivirus, jelas. Pasti. Karena beberapa, ya tadi kita ngomongin budaya ya, Dok ya. Karena beberapa orang itu masih menganggap bahwa kalau kena hepatitis itu diobati dengan jamu aja, atau diobati dengan beberapa mungkin umbi-umbian, atau mungkin ada yang bilang cukup dengan bertapa, bersemedi, atau mungkin dengan minum air yang sudah dikasih larutan-larutan tertentu yang diambil dari umbi-umbian, mungkin bisa seperti itu, atau dari wangsit. Nah, itu sebenarnya menyembuhkan atau enggak itu? Justru malah kadang-kadang kita makanya nggak tahu ya, kadang dikasih obat-obatan herbal atau enggak nanti obat-obatan tertentu yang istilahnya tidak spesifik, itu malah amit-amit justru bukan nyembuhin, makin kita parah. Bahasa kerennya apa? Hepatotoksik. Bahasa kerennya lah ya. Bahasa kerennya. Ya kan? Makanya sebetulnya kalau udah jelas kita udah kena hepatitis, sudah didiagnosa, udah positif nih, udah fix banget nih. Kita pengobatan pakai antivirus. Pakai antivirus ya, Dok ya. Mau nggak mau ya, Dok, karena dia virus ya, Dok ya. Nah, ini penting ini, Dok. Jadi mungkin SOHO people semuanya ya, kalau misalkan ada saudara dan sebagainya terkena hepatitis, itu ya antivirus obatnya, bukan larutan penyegar yang diisi air wangsit, atau bukan juga obat dari umbi-umbian yang belum ada studi klinisnya ya kan. Kalau misalkan itu agak ada perbaikan, mungkin hanya sekedar placebo effect aja ya, Dok ya, karena psikis kita, tapi kalau dicek parameter laboratoriumnya juga tidak akan berubah, justru malah mungkin makin parah ya, Dok. Betul. Ini penting sekali sih, Dok. Baik, Dok. Jadi, oke, Dok, mungkin kita sedikit ke mitos atau fakta ini, Dok, karena boleh. Banyak simpang siur di luar sana mengenai hepatitis ini, Dok. Oke, nah tadi sudah dijawab juga kalau hepatitis bisa menular lewat makanan yang disentuh oleh penderita. Ini kalau B enggak? Kalau B enggak ya. Kalau A jangan. Kalau A jangan ya. Oke. Berarti ini sebenarnya fakta untuk A. Tapi mitos untuk B ya. Oke. C juga loh. C juga ya. Oke. Kemudian kalau penderita hepatitis dilarang kerja di dapur atau restoran. Ya, mungkin karena beberapa mungkin masih mengucilkan atau apa gitu, Dok. Ya, itu mitos atau fakta itu, Dok? Nah, kalau balik lagi. Kalau dia B atau C, selama dia nggak ada luka terbuka, gimana? Aman ya. Jangan ngalangin kesempatan orang kerja lah. Iya, benar-benar. Iya dong. Betul. Kalau tapi memang misalnya dia A, ya hati-hati. Pekal. Oh iya, benar. Ya. Kalau B sama C, kerja aja. Misalkan A nih, Dok, pakai masker. Nah, itu kan salah satu tingkat preventif ya. Ya kan? Itu memang yang salah satu. Makanya kan sebenarnya juga nggak usah dia punya hepatitis. Sebenarnya kalau kita juga yang datang ke tempat makan yang proper, nggak cuma masker tapi pakai penutup kepala ya kan, bahkan pakai sarung tangan,
ya kan? Itu kan semua kan paling penting kan juga istilahnya makanan yang disajikan ke konsumen kan juga dalam kondisi yang paling bersih. Walaupun terkadang yang dia pakai hand glove, kemudian sini pegang makanan tapi masih pegang barang-barang lain. Gitu, tapi ya nggak apa-apa. Minimal ada pencegahan. Ada pencegahan. Ya itu sangat menarik karena setelah COVID kemarin itu terkadang kita beli makanan itu. Sekarang saya kalau beli makanan cenderung saya diem aja dok. Karena kalau misalkan yang jual sambil ngobrol di makanan itu kan dia akan kita rames tambah apa lagi. Ini aja kan dok ya. Jadi ekstraknya nambah terus. Ekstraknya nambah terus, makin nikmat. Oke, kemudian, nah kalau tidak kuning berarti bukan hepatitis. Kalau tidak ada yang kuning di dalam tubuhnya, kamu nggak hepatitis nih karena tubuhmu nggak ada parameter kuning. Nggak juga. Karena kan memang salah satunya kan parameternya nanti yang diperiksa ya. Bilirubin kan biasanya dia meningkat. Oke. Ya pada saat bilirubinnya juga nanti dia meningkat, warnanya itu kalau bilirubin memang kekuningan sih, coklat kekuningan gitu lah. Biasanya makanya kalau warna kulitnya misalnya kita udah jelas misalnya warna begini, kok aku agak kuning ya, gitu kan. Agak pucat, agak kekuningan ya. Itu berarti kan udah kelihatan. Target ketinggian. Ya. Oke, thank you. Kemudian kalau sudah, ini orang-orang zaman dulu nih. Kalau sudah pernah terkena hepatitis A dan sembuh, itu jadi kebal. Iya. Betul. Jadi nggak akan kena B, C, lain. Kalau BC kan lain. Aja ini. Kalau BC lain. Berarti tetap dia akan kebal dengan A. Kalau A udah sembuh, sudah aman. A-nya. Dari A. Bisa kena B nggak? Bisa. Masih bisa dong. Kalau B, kan tadi B belum bisa sembuh. Oke, kalau C bisa sembuh. Kalau C dia sudah sembuh, bisa terkena lagi nggak? Bisa terinfeksi lagi? Bisa dong. Bisa ya? Bisa. Tetap bisa. Bisa berulang dong. Iya. Tapi dari kasus kita juga pernah ada sih dok, yang berulang lagi. Pasien masih bisa ya. Masih bisa potensi berulang. Jadi kalau A aman. Kalau aman ya. Tapi jangan nanti istilahnya aku kena A besok kan. Jangan. Biar aman ya. Biar aman. Jangan maksudnya betul. Kalau bisa sehat terus nggak kena sakitnya ya kenapa enggak. Betul. Nah itu juga. Tadi herbal bisa menyembuhkan hepatitis ini juga mitos ya dok ya. Mitos ya. Baik ya. Mungkin sangat menarik ya dok ya. Ternyata dari mitos itu juga ada yang bisa dipercaya, ada yang enggak, tapi kembali lagi bahwa penjelasan dokter selaku orang yang kompeten untuk menangani penyakit ini tuh lebih bagus ya. Saya pernah diskusi dengan beberapa dokter di era digital ini, dokter yang sudah sekolah 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, kadang dipatahkan dengan orang yang pura-pura ngerti, yang hanya baca literatur 1-2 jam, dia meragukan keilmuan dokter yang sudah belajar ini. Istilahnya kan banyak seperti itu sekarang kan, jadinya terkadang bukannya mendapatkan terapi yang terbaik, tetapi justru malah mendapatkan terapi yang kurang baik. Oke, mungkin ini pas sekali ini Zok, topik kita ini sangat menarik berkaitan dengan hari hepatitis dan kebetulan nanti juga dari sisi HR nanti juga akan ada suntik sehat, akan ada suntik sehat nanti akan ada suntik sehat yang akan dilaksanakan di tanggal 8 itu ada di HO Rawasumur. Dan tanggal 9 itu ada di HO Pulau Gadung. Bulan Juli ini, Dok. Jadi tanggal 8 dan tanggal 9. Nah, itu nanti dari teman-teman ISAR akan memberikan informasi yang lebih lanjut. Nanti Bu Rere dan timnya akan memberikan informasi yang lebih lanjut. Mungkin dari Dr. Sandi ada yang mau ditambahkan sebelum kita tutup sesi ini? Oke, kalau dari aku balik lagi gini. Ini kan kita sama-sama ngobrol ya. Mudah-mudahan Soho People juga sedikit banyak paham sedikit mengenai hepatitis. Bedanya A, B, C, cara penularannya, kemudian cara mencegahnya, peranan vaksinasi, dan peranan pengobatannya itu nanti seperti apa. Intinya, jangan takut periksa, jangan takut screening, lebih baik kita mencegah daripada pas sudah sakit, kita mesti ngobatin. Jadi, statement bahwa, udah, nggak usah cek, nanti kalau cek kamu jadi kena loh, itu salah. Kan banyak seperti itu loh. Contohnya COVID kemarin,
udah nggak usah cek aja, nanti cek kamu malah kena COVID. Kalau nggak cek kamu nggak kena COVID kan gitu, Dok. Justru kalau kita nggak pernah ngecek, kita nggak pernah tahu. Iya, tiba-tiba tadi silent killer tadi Kaget ya. Kan? Kita kaget kan Iya, tiba-tiba. Iya kan? Iya, tiba-tiba sirosis. Sirosis. Nanti iya kan? terus iya nanti tinggal HCC ya, Dok ya. Hepatokarsinoma. Tapi keren-keren ya namanya, Dok ya. Sakit apa? Hepatokarsinoma. Kanker hati padahal, Dok ya. Bukan serem. Iya, benar-benar. Yang medis tahu kan serem. Ya, oke. Baik, Dok. Oke, thank you, Dok. Terima kasih dari tadi atas sharingnya yang luar biasa, dan juga terima kasih kepada Soho People semuanya telah berpartisipasi dengan aktif hari ini. Mari kita lebih sadar bahwa tadi ya seperti yang dibilang di awal, menjaga hati bukan hanya soal cinta, perasaan, dan patah hati ya kan, tapi juga soal hidup yang lebih sehat dan berkualitas. Jangan lupa teman-teman lakukan vaksinasi hepatitis bila belum, cek kesehatan hati secara rutin, dan terapkan pola hidup sehat mulai hari ini. Oke, sampai jumpa di webinar berikutnya dari Soho Global Health. Stay healthy and stay happy. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan kepada Baik, terima kasih Pak Arin, Dr. Sandi, kita berikan aplaus ya. Oke, ini ada yang mau bertanya apa chat ya tadi? Oh, masih ada. Katakan chat mungkin ya. Baik, oke. Dr. Sandi sama Pak Arin, kita ada 3 gimmick ya buat penanya. Kira-kira topik mana yang nanti bisa kita berikan gimmicknya, Dok? Yang mana nih 3 penanyanya? Silahkan dipilih, Dok. Yang pertama dulu. Yang pertanyaan pertama itu udah pasti. Pertama ya. Pertanyaan pertama berarti Pak Bambang Kus ya, Pak? Pak Bambang Kus itu udah pasti. Terus yang kedua siapa? Kemudian yang kedua kita lihat di sini. Mungkin siapa ya? Saya ini bingung kalau begini nih. Biasanya lebih enak di lotre. Mungkin Budian ya dari dari SAR ya. Karena kebetulan kita sering ada vaksin dan sebagainya, jadi supaya tidak mubazir. Dan ada satu lagi ya dari Pak Petri. Karena itu sering terjadi, kita makan bakso, iya dicelupin di bakso. Padahal ya sama aja, nggak usah dicelup-celupin, kita makan juga kan. Apalagi udah dicelupin dilap ya kan. Mungkin itu Bu Rere. Baik, terima kasih Pak Arin dan Dr. Sandi ya untuk sangat menarik sekali. Dan kita hari ini punya banyak wawasan ya. Wawasan baru tentang penting juga kita kesehatan. Semoga dengan penjelasan Dr. Sandi tadi, Soho People dapat edukasi yang tepat, paham, waspada juga, dan tidak terlalu berlebihan, intinya seperti itu ya. Nah, di layar Bapak Ibu ada evaluasi aktivitas, silahkan disampaikan apa yang ingin dibawakan. Kami akan upayakan bisa menghadirkan narasumber yang expert nih di bidangnya. Tidak harus health talk ya, apapun juga bisa, kita ada financial talk juga, video sharing juga ada, nanti kita coba akan carikan. Dan recording talk show ini juga akan diupload di YouTube ya, nanti kita silakan bagi yang ingin mengakses kembali, mendengarkan materi ini, bisa didengarkan kembali. Oke, nah selanjutnya saya ingin sampaikan juga next eventnya ada beberapa ya untuk di bulan Juni, cukup panjang ini. Ada health talk tadi disampaikan oleh Pak Arin, yaitu dan juga suntik sehat. Di sini apa aja nanti saya sampaikan. Kemudian ada donor darah, ada safety riding yang ada di Pulau Gading, dan refreshing di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini adalah flyer yang untuk nanti kita kerjasama dengan KLB. Jadi kita ada 2 topik yang berbeda sebenarnya. Kalau ingin mau ikut juga boleh nih. Harapannya sih bisa join offset ya, karena nanti ada banyak pemeriksaan nih. Bisa dipilih, kita sediakan karena ada banyak permintaan juga di HO Pulau Gadung. Silakan bisa di-blast ke timnya. Siapa yang mau join di sini, kita mulai suntiknya dari jam 9, tapi nanti sampai jam 12 gitu ya. Namun health talk-nya akan kita mulai di jam 10 nih. Nanti sesuai lokasi masing-masing silakan dipilih. Untuk topik pertama itu terkait vaksin gitu ya, terkait before it beats you. Kemudian yang kedua yang di Pulau Gadung terkait itu suntik sehat, jadi terkait vitamin shot, jadi booster vitamin gitu ya. Nah, nanti juga akan banyak juga pemeriksaan dan juga ada gimmick-gimmick menarik juga di dalam pemeriksaan tersebut. Nah, yang tidak kalah penting, suntik sehat tadi bisa di-reimburse ya sebenarnya ya rekan-rekan Soho People, karena ini masuk dalam program juga BHT kita gitu ya. Jadi dan ini khusus karena ada event, jadi rekan-rekan Soho People bisa melakukan suntik vitamin gitu. Kalau sebelumnya sesuai kebijakan kan kita tidak bisa suntik vitamin di reimburse gitu ya, kalau tidak ada rekomendasi dari dokter.
Tapi karena kita ada event berbarengan, jadi di sini semua yang mendaftar baik suntik vitamin maupun vaksin itu nanti akan langsung dipotong atau dipotong melalui plafon kesehatan selama plafon masih ada. Jadi nanti akan dibantu. Jadi tidak perlu khawatir, cukup datang mendaftar saja, gitu ya. Dan ini berlaku juga untuk keluarga inti yang terdaftar ya. Jadi suami atau istri, kemudian 3 anak yang terdaftar di dalam kakak yang terdaftar di HRIS. Jadi silahkan mendaftar, ada bisa nanti itu ya di scan aja dari QR-nya atau nanti bisa juga di WA kita juga ada ya. Harganya sangat murah kalau dilihat di sini ya. Dan tadi yang disampaikan Pak Ari Dr. Sandi ada vaksin dok. Jadi ya kita pakai vaksin. Ini juga cukup kita udah nunggu harganya dapatnya juga cukup murah di sini termasuk suntik vitamin yang lainnya juga ya. Dan ini kerjasama dengan mitra sana. Jadi in case nih nanti rekan-rekan atau keluarga ada bilang, oh mbak nanti saya kayaknya anak saya lagi sakit nih, boleh nggak ini nanti saya suntik dia? Oh boleh, karena kita pakai mitra sana nanti ada 5 cabang nih yang bisa, tapi didaftarkan dulu aja. Jadi kita book dulu dosisnya nih, berapa dosis yang diperlukan oleh So People. Seperti itu. Jadi manfaatkan kesempatan ini karena kita hanya 1 kali dalam setahun. Jadi tahun lalu kita ada, tahun ini juga ada. Jadi ini tidak perlu ribet untuk ini ya, untuk nanti bagaimana dapat kwitansi rapat, nanti semua akan dibantu oleh tim HR. Jadi langsung kita akan bayarkan langsung ke pihak yang penyelenggaranya. Jadi sangat menarik ya. Silahkan pendaftarannya sampai hari Jumat ya, teman-teman semuanya silahkan daftarkan, bawa keluarganya juga untuk ikut vaksin ya, ataupun nanti sehat. Nah, selanjutnya ada donor darah. Donor darah ini kita alokasinya nanti di HU Rawasumur di ruang kantin di basement ya. Nanti silahkan rekan-rekan bagi yang berlokasi di Pulau Gadung, nah di Jabodetabek silahkan juga ya untuk mendaftarkan. Ada persyaratan yang sudah disampaikan di situ. Usia maksimalnya adalah 60 tahun ya. Jadi silakan juga sehat dan ingin berdonor dan juga untuk manfaat kesehatan maupun sosial ini baik sekali. Oke, kiranya itu dari kami. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada So People dan juga terutama untuk Pak Raymond, kemudian ada Pak Samto, tim Allianz, dan juga tim Medical Affairs yang sudah meluangkan waktu dan berbagi ilmu yang sangat berharga bagi kita semua. Juga terima kasih semua partisipan yang bergabung sampai sampai dengan akhir ya. Semoga materi yang disampaikan talk show hari ini, obrolan ini memberikan manfaat besar bagi kita. Dan karena apa? Karena kesehatan adalah investasi terbaik masa depan. Sampai jumpa kembali pada edisi webinar saya berikutnya. Saya Rere pamit undur diri. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Rere, Pak Arin, Dr. Sandi, Bapak Ibu semua. Thank you.